Kan saya berdoa untuk teman-teman semuanya selalu dalam kelimpahan kesehatan dan kebahagiaannya, selalu dalam kelimpahan ketenangan dan kedamaiannya, selalu dalam kelimpahan kebaikan uang-uangnya, kelimpahan uang-uangnya dan hartanya, selalu dalam kelimpahan kesuksesannya, sukses dalam berbisnis, berusaha dan mempunyai pekerjaan yang luar biasa sampai akhir hayat. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya itulah doa-doa saya untuk panjenengan semuanya, untuk anda semuanya. Iya. Jadi kan biasanya kalau orang doanya itu di belakang setelah selesai Mas ya. Nah, jadi kita harus bahagia dulu baru melakukan sesuatu. Iya dong. Sesuai kaos kita ini. Oh gitu. Ya, saya sehat, kaya raya, Bahagia. Bahagia dulu baru sukses. Bahagia dulu dan pasti sukses. Pasti sukses ya. Kalau sukses dulu belum tentu bahagia. Iya. Karena masih ada jeblok-jebloknya gitu kan. Soalnya mindsetnya belum terbentuk ya. Iya, saya sempat dulu ini mikirnya wah saya harus sukses dulu agar bisa bahagia. Sekarang saya balik bahagia dulu lah, menikmati hidup seharian kita. Lama-lama kita, bukan lama-lama, sukses mesti. Apa yang kita kerjakan sukses. Kalau saya sih lebih mengutamakan, kalau banyak orang kan bilang seperti ini, di balik badan sehat ada jiwa yang sehat, ya kan? Yeah. Itu mungkin untuk khalayak umum yang belum mindsetnya belum terbentuk ya. Tapi kalau saya sih lebih mengutamakan di balik jiwa yang sehat pasti ada badan yang sehat. Oh iya, itu ilmu leluhur kita. Mati sakjroning urip. Itu di balik jiwa sehat pasti ada badan yang sehat. Kalau jiwanya sehat ya pasti mengikuti kan seperti itu. Apa yang ada di dalam kita yang luar pasti terproyeksi. Itulah resonansi refleksi gelombang otak. Jadi seperti itu. Makanya untuk membawa bagaimana jiwa kita bisa sehat, bahagia, yang membawa kita kepada badan sehat, ya kita harus paham dong dengan karakteristik uang seperti ini, ya kan? Sifatnya uang bagaimana, karakternya bagaimana cara untuk memperoleh dan supaya uang kita itu betah dalam diri kita itu bagaimana? Pengen tahu kan? Oh sudah tahu ya? Saya belum, mesin yang baru Mas. Oh yang baru dipahami ya. Selama ini saya menjelaskan bahwa manusia berasal dari tanah, ya kan, terbuat dari unsur tanah, unsur air, angin, api, langit kan seperti itu. Tetapi kalau manusia zaman sekarang kan berasal dari kangkung. Kangkung. Iya, kangkung. Tahu nggak kangkung? Iya, kangkung itu adalah mengkangkang dan mengkungkung. Ya, jadi manusia, jadilah kita seperti ini ya. Alhamdulillah karena orang tua kita jadi kangkung ya kan, akhirnya jadi kita. Jadi sebenarnya kita adalah manusia ini adalah berasal dari saripati tanah. Saripati tanah, benar nggak? Kalau manusia pertama Nabi Adam, ya itu berasal dibuat oleh Tuhan dari tanah kan gitu kan. Tapi kalau kita manusia yang saat ini itu berasal dari saripati tanah. Kok bisa saripati tanah? Makanan-makanan yang kita makan itu tumbuh-tumbuhan. Nah, itu kan dari saripati tanah. Nah, yang perlu dipahami ternyata uang terbuat dari kertas dari pohon dari tanah juga. Ternyata pohon itu bisa tumbuh besar dan menjadi kayu untuk membuat kertas ini juga memakan dari saripati tanah. Nah, itulah korelasi antara manusia dan uang. Makanya ketika kita kepingin supaya uang kita itu betah di dalam diri kita dan kita selalu didatangi uang yang berkah. Nah, uang berkah itu pasti betah gitu loh. Namanya aja kah, kan? Berkah, betah. Nah, kan seperti itu. Ya kita harus menyampaikan unsur kita, yaitu unsur saripati tanahnya manusia dengan unsur saripati tanahnya pohon yang untuk dibuat kertas uang ini. Nah bagaimana? Nah kita harus mengerti. Nah sementara
saya memegang uang 100.000 ini Mas Adit ya. Uang 100.000 ini digambarkan di sini ada Pak Soekarno dan Pak Hatta ya. Jadi Pak Soekarno dan Pak Hatta itu adalah karakteristik orang yang luar biasa ya, proklamator, dan dia adalah orang yang membawa negara kita ini menjadi merdeka. Berarti orang yang sangat khairunas anfa'uhum linnas gitu loh. Jadi manfaat terhadap orang lain. Jadi inilah manusia yang beliau adalah manusia yang mampu memanusiakan manusia. Berarti khairunas anfa'uhum linnas. Jadi kalau kita kepengen uang kita serahkan manusia lain yang bermanfaat terhadap manusia lain, sering senyum, bahagia, kita membuat manfaat kepada banyak orang, itu berarti kalau kita mempunyai uang 100.000 bukan malah cepat hilang tapi terus tambah gitu. Itulah karakteristiknya yang ada di balik dari kenapa toh uang kok selalu gambarnya kepala manusia kan gitu kan. Dan manusia yang ada di sini adalah orang yang sangat-sangat berjasa, sangat-sangat bermanfaat. Tanpa beliau kita mungkin tidak bisa tidur nyenyak, mungkin masih dijajah kan gitu kan. Nah itu seperti itu. Ini karakteristik uang dari 100.000 Mas Adit. Pak Mas Adit ya. Jadi beliaunya ini senyum gitu loh. Jadi beliaunya senyum dan bahagia dan yang jelas bermanfaat lah beliaunya. Ya kalau kita pengen uang 100.000 ini betah dalam diri kita, ya kita harus menjadi manusia yang sesuai amanah kita, menjadi manusia yang khalifatul fir'at, jadi pemimpin dunia, bukan merusak dunia gitu. Dunia apa? Banyak ya, ada dunia diri kita sendiri, dunia keluarga, dunia tetangga, dunia sahabat, dan dunia besar ini. Itu seperti itu ya. Mungkin ada yang bertanya lagi ini, karakteristik uang 100.000 ini. Ya, uang 100.000 selalu tersenyum. Ya kan? Nah itu kan nanti memang sih banyak orang kan mau tersenyum gimana caranya, soalnya banyak tersenyum terpaksa gitu. Ya bahagia dong. Nah, intinya kan tersenyum hati dan juga pikirannya juga harus bahagia dan tersenyum juga. Ya semuanya harus dari uang 100.000 itu adalah ini uang 1.000 atau 2.000 ya. Uang 1.000 atau 2.000. Nah, uang 1.000 atau 2.000 di sini ya sama-sama beliau ya sama-sama pahlawan juga. Beliau juga berjasa, dia juga manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas. Tetapi gambar yang ada di sini, gambar yang ada di antara uang 100.000 dan 2.000 ini sangat beda jauh. Yang di 2.000 ini adalah gambarnya itu adalah gambar orang yang alisnya nekuk seperti ini. Ya, alisnya nekuk. Berarti kalau alis nekuk ya tahulah karakteristik uang yang manusia yang alisnya ditekuk seperti ini adalah karakteristik orang yang seperti apa kan gitu kan. Mudah marah gitu kan, mudah dongkolan, mudah mangkelan, egois, keras kepala dan lain-lain. Ya, rasanya juga gitu. Ya, selalu yang paling dosa yang paling besar itu dosa sambat gitu. Gimana toh kan gitu. Piye toh kan gitu. Nah, yang paling parah adalah orang yang tidak pernah bahagia ini. Ya, orang yang tidak pernah bahagia, uang ini 5.000-an, matanya berkaca-kaca, sedih terus, ya kan? Berarti ini memproduksi hormon kortisol dan norepinefrin terus orang seperti ini. Jadi gini intinya, bagaimana supaya uang 100.000-an atau uang pecahan tertinggi, rupiah tertinggi atau apapun yang tertinggi betah dalam diri kita, kita menjadi manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas. Dengan kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia lain dan kita bisa memanusiakan manusia lain, disitulah kita berarti menyamakan karakteristik saripati tanah uang dengan saripati tanahnya diri kita. Kalau kepengen kaya tetapi kepengen hidup enak, serba kemakmuran, kecukupan, kesehatan dan lain-lain, pengen didatangi uang dan uangnya betah, tetapi tidak mau merubah sifat, ya. Sifat dalam kehidupan ya mustahil uang itu betah dalam diri kita. Mungkin kaya cuma 1 tahun 2 tahun, habis itu ya nyesel lagi ya, karena sembrono. Orang-orang seperti itu sembrono gitu. Jadi yang perlu
perlu dipahami di sini adalah bagaimana kita menyamakan karakteristik atau vibrasinya uang dan diri kita. Lah caranya bagaimana? Itu tadi, bahwa ternyata yang namanya pohon itu adalah terbuat dari saripati tanah. Jadi pohon itu bisa besar karena dia memakan semua unsur-unsur atau saripati tanah. Dan kita pun juga dari saripati tanah. Nah, kalau kita sudah sama seperti ini, uang itu mudah datang ke kita. Kalau uang sudah mudah datang ke kita, bagaimana uang ini betah gitu loh? Pertanyaannya, betah di dalam kita. Ya wadahnya harus dibersihkan. Kalau wadahnya sudah dibersihkan, udah uang bisa berlama-lama di dalam diri kita. Lah, cara membersihkannya bagaimana? Hati dan pikiran dibersihkan dari sikap apa? Ya sikap iri, dengki, keras kepala, egois, marah-marah, ya kan? Terus apa lagi? Macam-macam lah itu lagi. Nah itu seperti itu.